Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 1-10. Judul perikop itu adalah Semua adalah Kasih Karunia. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus 2 ayat 1-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, dijelaskan tentang bahwa Rasul Paulus sedang menjelaskan tentang keselamatan melalui anugerah di dalam Yesus Kristus. Perikop ini dimulai dengan bagaimana Rasul Paulus menggambarkan kondisi manusia yang berdosa. Dan selanjutnya Rasul Paulus menjelaskan tentang bagaimana Allah menganugerahkan Kristus kepada kita supaya kita yang berdosa itu kemudian dapat dipulihkan. Hubungan antara kita dengan Allah yang tadinya terputus oleh pemberontakan kita itu kemudian dapat kembali terhubung oleh karena Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga memberikan penekanan dalam perikop ini bahwa ketika kita diselamatkan, kita tidak diselamatkan karena kita melakukan kebaikan-kebaikan. Khususnya yang ditekankan di sini adalah tradisi-tradisi Yahudi seperti hukum Taurat. Nah, saudara, tapi Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus dan karena Kristus yang menganugerahkan kepada kita keselamatan. Itu adalah dasar mengapa kita diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara membeli sebuah barang yang tidak berfungsi? Seperti mungkin saudara membeli bohlam yang kemudian waktu saudara coba di rumah ternyata mati. Atau mungkin saudara pernah membeli sebuah botol, saudara bawa pulang ke rumah, waktu saudara isi air ternyata botol itu menjadi bocor. Atau mungkin saudara membeli payung dan payung itu kemudian menjadi robek. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi benda-benda seperti itu, tentu kita akan merasa kecewa. Karena benda-benda itu tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan kenapa benda itu diciptakan atau tujuan dari benda itu sesungguhnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa sebagai seorang Kristen, kita juga memiliki tujuan. Kita memiliki fungsi di dalam dunia ini. Kita diselamatkan adalah untuk memuliakan Allah. Jika kita tidak memuliakan Allah, maka kehidupan kita sebenarnya sama dengan benda-benda yang tidak berfungsi tadi. Benda-benda yang seharusnya berfungsi dengan tujuannya, kemudian mereka kehilangan tujuannya. Kenapa? Karena mereka tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu pertanyaannya bagaimana dalam hidup kita bisa memuliakan Tuhan? Saudara, ada begitu banyak cara bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan. Sebagai suami atau istri, kita bisa mengasihi pasangan kita dengan tulus. Sebagai anak, kita bisa mengasihi, menghormati, dan bagi saudara yang mungkin orang tuanya sudah tidak lagi bekerja karena sudah tua, saudara wajib untuk merawatnya. Sebagai seorang pedagang, saudara wajib berjualan dengan jujur.
Nah saudara, ada begitu banyak cara di dalam kehidupan ini bagaimana kita bisa memuliakan Allah. Khususnya dengan melakukan tanggung jawab kita dengan baik, dengan bertanggung jawab kepada Tuhan dan bukan hanya kepada orang yang mempekerjakan kita atau hanya kepada orang yang bertransaksi dengan kita. Saudara, Allah menyelamatkan kita bukan hanya supaya kita dapat menikmati surga, tapi juga agar kita bisa melakukan tugas kita dengan baik selama kita ada di dalam dunia ini. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara sudah melakukan semua tanggung jawab saudara dengan baik? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kemampuan bagi saudara untuk dapat melakukan tanggung jawab saudara dengan baik. Saudara, kita diselamatkan untuk memuliakan Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah menjaga, melindungi kami dari malam sampai pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami bahwa setiap kami memiliki tujuan di dalam kehidupan kami, yaitu memuliakan Allah di dalam aspek kehidupan kami. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai orang yang mempekerjakan orang lain, kami semua bertanggung jawab di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk memuliakan-Mu dengan kehidupan kami, dengan tanggung jawab kami. Ajar kami melakukan tanggung jawab kami dengan penuh rasa hormat kepada anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami dalam tanggung jawab ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biar apapun yang kami kerjakan, dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.